Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini tema penyampaian firman Tuhan adalah hidup kekal sama dengan mengenal Dia. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ginosko adalah artinya mengetahui atau mengenal dalam bahasa Indonesia. Ginosko adalah bahasa Yunani. Kita harus mengenal batas-batas siapa kita manusia dan siapa Allah yang tidak terbatas. Kalau kita tidak bisa mengenal ini, saudara, maka kehidupan rohani kita akan hancur, akan kecewa sama Tuhan. Karena suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali melampaui yang dibataskan Tuhan kepada hidup kita. Kita, saudara, memaksa Tuhan untuk menjawab setiap doa kita, dan tindakan kita tidak sesuai dengan segala firman Tuhan yang difirmankan kepada kita. Kita mau doa kita cepat dijawab, kita mau, saudara, bahwa kehidupan kita, tingkah laku, dan perbuatan kita diizinkan Tuhan, tetapi itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkan Tuhan mengendalikan hidup kita, dan kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita disebut hamba Tuhan, rekan sekerja Allah, bukan bos, atau kita sama dengan Tuhan. Ayub katakan, siapakah yang tahu rencana Tuhan? Dia yang menciptakan langit bumi, Dia yang menciptakan cakrawala, Dia yang menetapkan benda-benda di langit dan seluruh yang ada di bumi. Oleh karena itu, saudara, ikut saja rencana Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan lebih lagi. Tadi dikatakan bahwa kita adalah hamba. Seorang hamba, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia harus melakukan apa yang tuannya suruh, tuannya rencanakan dalam hidup kita. Seorang asisten di dalam rumah tangga kita, dia harus melakukan apa yang tuannya lakukan. Gak bisa semau dia. Oleh karena itu kita pun seperti dia, seperti pembantu di dalam rumah tangga. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau memberitakan firman Tuhan, lakukan, saudara. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, lakukan. Kita mau memuji, menyembah Dia, lakukan, saudara. Karena kalau enggak, saudara, kita akan terhilang dari kasih karunia Tuhan. Mungkin masalah kita besar, mungkin problem kita besar, mungkin dalam hati kita kecewa sama Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberi kepada Tuhan apa yang kita punya, tetapi kok begini hidup kita? Kayaknya Tuhan itu nggak ada, kayaknya Tuhan itu menjauh daripada kita. Bahkan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan kayaknya nggak ada artinya. Saudara, mengertilah bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan merancangkan segalanya, segalanya indah bagi kita. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan, Allah kita, yang adalah firman Tuhan. Yang satu katakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa Dia, tanpa firman itu, segala sesuatu tidak bisa dijadikan. Tetapi itulah yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Untuk kita mengerti, untuk kita tersambung dengan Tuhan, maka Dia harus turun ke dunia, mati bagi kita di kayu salib. Nah, bagi manusia yang duniawi, bahwa karya salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi Tuhan, itu adalah kemenangan. Kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Karena Dia mau supaya kita memiliki hubungan yang baik, tersambung kembali hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan mengerti rencana Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin doa kita belum terjawab. Mungkin rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan. Mungkin ekonomi kita, saudara, jauh dari harapan yang kita harapkan.
Mungkin kesehatan kita jauh dari yang kita inginkan. Tetapi lihatlah kepada Tuhan. Dia tahu rancangan yang terbaik untuk kita. Dia menyerahkan anaknya, Yesus Kristus, untuk kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita bisa kembali mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam karya Kristus, di dalam karya keselamatannya, Dia ada senantiasa untuk menjangkau, memulihkan, dan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.